Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal peluang pada part 1. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 7, yaitu soal ujian nasional tahun 2017. Sebuah dadu dilambungkan sekali. Peluang muncul mata dadu lebih dari 3 adalah, sama pada materi sebelumnya, untuk mencari peluang itu adalah dengan membandingkan titik sampel dan ruang sampel. Ingat baik-baik bahwa ruang sampel itu adalah keseluruhan kemungkinan. Sementara titik sampel adalah ke kemungkinan yang diharapkan. Nah, dari sini kan kita sudah tahu bahwa ruang sampel satu buah dadu itu ada 6 karena sisinya ada sisi bernomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berarti kita bisa menuliskan peluangnya, berarti ruang sampel kita tuliskan di bawah, yaitu 6. Nah, titik sampelnya berapa? Tergantung yang diminta oleh soal. Peluang muncul mata dadu lebih dari 3. Berarti yang lebih dari 3 adalah 4, 5, 6. Sehingga peluangnya adalah 3. Karena 4, 5, 6 berarti ada 3. 3 per 6 kita bisa sederhanakan, masing-masing kita bagi dengan 3. Sehingga menghasilkan 1 per 2. Lanjut soal nomor 8. Soal nomor 8 merupakan soal UN tahun 2012. Soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah dadu dilambungkan 1 kali. Peluang muncul mata dadu faktor dari 6 adalah, sama seperti sebelumnya, ruang sampel satu buah dadu ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita bisa tuliskan peluangnya per 6, karena ruang sampelnya ada 6. Yang diinginkan adalah muncul mata dadu faktor dari 6. Yang mana yang merupakan faktor dari 6? Nah, faktor dari 6. Faktor itu berarti bilangan yang bisa dibagi dengan 6 tanpa memiliki sisa. Ya, berarti yang bisa dibagi 6, 6 bagi 1 bisa ya. Hasilnya 6, 6 bagi 2 bisa, hasilnya 3. 6 bagi 3 juga bisa, hasilnya 2. 6 bagi 4 tidak bisa. Kalau dibagi hasilnya desimal. Begitu pula 6 bagi 5 tidak bisa juga, hasilnya desimal. 6 bagi 6 1. Berarti dari sini kita peroleh faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Sementara 4 dan 5 bukan faktor dari 6. Berarti faktor dari 6 ada 4. Nah, berarti peluang yang kita peroleh adalah 4 per 6. Bisa kita sederhanakan, masing-masing bisa kita bagi 2. Hasilnya adalah 2 per 3. Lanjut soal nomor 9, soal ujian nasional tahun 2016. Dua buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Peluang muncul mata dadu berjumlah 6 adalah, peluang satu dadu itu adalah, mohon maaf saya ulang, ruang sampel satu buah dadu itu ada 6. Sedangkan ruang sampel dua buah dadu, karena ada 2 buah dadu, maka kita mencari ruang sampelnya harus dikalikan. 1 dadu 6, berarti 2 dadu itu 6 kali 6. Hasilnya 36. Kalau kita mau merincikan ruang sampel 2 buah dadu itu seperti ini. Nah, apa maksud dari tabel ini? Maksudnya adalah kalau kita melemparkan 2 buah dadu, yang muncul bisa saja mata dadu pertama muncul 1, mata dadu kedua muncul 1. Bisa pula mata dadu pertama muncul 2, mata dadu kedua muncul 1, dan seterusnya. Sampai nanti kemungkinannya yang terakhir yaitu mata dadu pertama muncul 6 dan mata dadu kedua muncul 6. Sehingga nanti dari sini kita memperoleh bahwa ruang sampel 2 buah dadu itu 6 kali 6 sama dengan 36. Berarti kita bisa menuliskan peluangnya per 36. Kenapa? Karena ruang sampelnya 36. Sekali lagi saya ingatkan, mencari ruang sampel dari 2 buah atau lebih benda berarti harus dikalikan ruang sampelnya. Oke, kita lanjut. Kita sekarang mencari titik sampelnya. Yang diinginkan ya, yang diinginkan adalah mata dadu berjumlah 6. Dari kemunculan 2 mata dadu ini, yang manakah yang berjumlah 6? Nah, pertama adalah 15. Mengapa? Karena 1 tambah 5 sama dengan 6. Kan yang diinginkan berjumlah 6. Selain itu 24, 33, 42, 51. Berarti yang berjumlah 6 ada 5. Berarti kita tuliskan titik sampelnya ada 5. Berarti peluangnya adalah 5 per 36.
Lanjut soal nomor 10. Sekarang kita masuk ke peluang angka. Peluang muncul angka pada pelemparan sebuah koin adalah, nah, kalau koin ruang sampelnya itu kita menganggap pada koin itu ruang sampelnya ada dua. Ada sisi gambar dan ada sisi angka. Jadi ada sisi angka dan ada sisi gambar. Berarti ruang sampelnya ada dua. Berarti peluangnya bisa kita tulis. Berarti dia per 2 karena ruang sampelnya 2. Apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah muncul angka. Berarti angka kan ada satu. Berarti bisa kita tuliskan titik sampelnya ada satu. Berarti peluangnya adalah 1/2. Lanjut soal nomor 11, soal UN tahun 2013. Peluang muncul 2 angka dan 1 gambar pada pelemparan 3 keping uang logam bersama-sama adalah, nah, sama seperti yang sebelumnya, jika satu koin ruang sampelnya 2 berarti 2 koin 2 kali 2. Kalau 3 koin berarti ruang sampelnya adalah 2 kali 2 kali 2. Berarti jumlahnya adalah 8. Jika kita uraikan ruang sampelnya 3 buah koin itu seperti ini. Bisa saja koin pertama muncul angka, koin kedua muncul angka, koin ketiga muncul angka. Bisa juga koin pertama muncul angka, koin kedua muncul angka, koin ketiga muncul gambar, dan seterusnya. Nah, jadi nanti akan ada 8 kemungkinan seperti ini. Yang diinginkan apa? Nah, yang diinginkan adalah muncul 2 angka dan 1 gambar. Dari sini tadi kan kita sudah dapat ruang sampelnya 8. Untuk mencari titik sampelnya ya sesuai dengan yang diinginkan soal. Muncul 2 angka dan 1 gambar. Berarti kita cari yang mana dari kemungkinan sini yang muncul 2 angka 1 gambar. 2 angka 1 gambar itu yang pertama yang ini. 2 angka 1 gambar, yaitu angka-angka gambar. Kemungkinan kedua adalah angka gambar angka. Ada 2 angka 1 gambar. Kemudian yang ketiga gambar angka-angka. Nah, jadi titik sampelnya ada 3, berarti peluangnya adalah 3/8. Kemudian soal selanjutnya. Seorang ibu merencanakan untuk memiliki 3 orang anak. Peluang lahirnya ketiga anak itu laki-laki. Kalau misalkan ada seorang ibu merencanakan 1 buah anak, berapa ruang sampelnya? Ruang sampelnya pasti ada 2. Kalau bukan laki-laki pasti perempuan. Berarti jika ruang sampel 1 anak 2, yaitu bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Berarti kalau ruang sampel dari 3 anak sama seperti sebelumnya harus dikalikan sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jika kita uraikan kemungkinannya seperti ini. Bisa saja anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga laki-laki, laki-laki dan laki-laki. Anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan, dan seterusnya. Sampai kemungkinannya ada 8. Berarti kita bisa tuliskan peluangnya sama dengan per 8 ya, karena ruang sampelnya 8. Berapa titik sampelnya? Nah, yang diinginkan adalah peluang lahirnya ketiga anak itu laki-laki. Ya, jadi ketiga-tiganya laki-laki itu hanya 1, yaitu laki-laki, laki-laki, laki-laki. Berarti titik sampelnya ada 1, sehingga peluangnya adalah 1/8. Lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 13. Sebuah dadu dan uang logam ditos bersama-sama sebanyak 84 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu kelipatan 2 pada dadu dan muncul gambar pada uang logam. Nah, dari sini kan kita sudah bisa membaca bahwa di sini ada 2 buah benda, yaitu dadu dan uang logam. Ruang sampel 1 buah dadu adalah 6. Ruang sampel 1 buah uang logam adalah 2, yaitu angka dan gambar. Berarti ruang sampel 1 dadu dan 1 logam, nah, berarti kita kalikan. 6 kali 2 atau 2 kali 6 sama dengan 12. Secara rinci kita bisa jabarkan seperti ini. Bisa saja muncul angka pada logam dan 1 pada dadu. Bisa saja gambar pada logam dan 1 pada dadu, dan seterusnya. Kita jabarkan seperti ini.
Berarti kita bisa menuliskan peluangnya sama dengan per 12 karena ruang sampelnya 12. Yang diinginkan adalah frekuensi harapan muncul mata dadu kelipatan 2 pada dadu, dan muncul gambar pada uang logam. Nah, yang mana di antara ruang sampel ini yang munculnya pada dadu itu kelipatan 2 dan pada logam gambar? Pertama ini gambar dan angka 2. Kemudian yang kedua gambar dan angka 4. Kemudian yang ketiga gambar dan angka 6. Karena ini merupakan masih kelipatan 2. Sehingga kita peroleh titik sampelnya ada 3, sehingga peluangnya adalah 3/12. Jika kita sederhanakan masing-masing kita bagi 3, hasilnya adalah 1/4. Bagaimana cara mencari frekuensi harapannya? Nah, mencari frekuensi harapan itu adalah dengan mengalihkan peluang dengan banyaknya percobaan. Jadi frekuensi harapan itu mengalihkan banyaknya peluang dan banyaknya percobaan. Peluangnya adalah 1/4. Sementara banyaknya percobaan dilempar sebanyak 84 kali. Berarti 1/4 kali 84 adalah, ya tinggal kita bagi, 84 bagi 4 sama dengan 21 kali. Berarti frekuensi harapan munculnya mata dadu kelipatan 2 pada dadu dan muncul gambar pada uang logam adalah 21 kali. Oke, demikian pembahasan materi peluang. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika kalian ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.